Saya turun. dibandingkan yang di atas, yang ada Turun. kapal. Turun. Itu mau Di ini aja diaduk. diaduk. Aja. Terus perlu ditambahkan nggak ya Kak jamnya? Atau tetap nanti jam 3 atau jam 4 saya dapat? Tempat kita kemarin sampai berapa? Udah berapa jam? 48 jamnya itu jam 3. Ah, cukup. Masih Kak. Iya, selesai.
Eropa ya. Jadi memang awalnya teknologi itu ditemukan di Eropa ya. Di antara Amerika dan Eropa sih, awal mulanya di Amerika dulu, tetapi aplikasinya banyak di Eropa. Nah saat ini perusahaan yang terbesar untuk kayu termodifikasi berbasis asetilasi ini adalah Accoya ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar nama Accoya. Accoya itu jadi asetil terbuat. Jadi mereka sudah eksis perusahaannya, dan saat ini sudah memperluas jaringan perusahaannya di Amerika. Ya, jadi awalnya perusahaan ini didirikan di Eropa, lanjut di Amerika diperluas. Karena memang kayu termodifikasi ini memiliki banyak keuntungan. Selain dia durable, dia juga bisa tahan terhadap cuaca. Ya, jadi perusahaan ini bisa memberikan garansi kepada konsumen selama 35 tahun dari produknya. Nah ini yang menjadi kesulitan bagi kita ketika kita mendevelop modifikasi kayu ya. Ketika kita udah masuk ke tahap komersialisasi, pasti konsumen meminta garansinya ya. Misalkan nih si kayu termodifikasi atau produknya. Dan kebanyakan untuk kayu jenis Accoya ini ya, asetilasi ini biasanya dia digunakan untuk struktural bisa ya, termasuk pada saat pembuatan di bahan-bahan untuk jembatan ya. Di sini ada salah satu contohnya, jembatan yang terbuat dari asetilasi, kayu asetilasi. Modifikasinya terlalu besar ya, terlalu ekstrim, dapat menimbulkan sifat mekanis karena sifat MOR, sifat modulus of rupture-nya, sehingga si kayu itu jadi lebih fragile ya. Namun karena sifatnya berubah secara kimia, maka dia lebih tahan terhadap kerusakan biologis ya, baik raya maupun jamur ya. Nah, selain asetilasi, yang akan kita bahas hari ini adalah furfurilasi ya, furfuril alkohol, berbasis bahan bakunya furfuril alkohol. Nah, mungkin kita kembali lagi, sebenarnya chemical modification of biosource atau kayu ya, atau lignoselulosa ini digunakan untuk apa sih sebenarnya tujuan kita melakukan modifikasi ya. Mungkin teman-teman sudah tahu, diantaranya ada water repellency, supaya si kayu itu lebih tahan terhadap air ya. Jadi hidrofobic, relational stability-nya meningkat, decay resistance meningkat ya, decay resistance-nya, ultraviolet degradation resistant juga bisa ditingkatkan dengan teknik-teknik modifikasi tertentu. Kemudian thermal stability pun meningkat ya. Kemudian color juga, terkadang color pun dia bisa meningkat ya. Misalnya kayu yang tadinya pucat jadi berwarna misalnya ya, dengan proses furfurilasi dia lebih gelap, dengan proses asetilasi dia lebih gelap ya, lebih coklat misalnya, sehingga terlihat seperti kayu dari tropikal ya, kayu dari negara
kesannya lebih tahan terhadap organisme perusak kayu. Kemudian insect resistance pun dia meningkat, hardness juga rata-rata juga meningkat. Nah, toughness ini kalau toughness ini tergantung dari treatment yang digunakan. Jadi kebanyakan modifikasi kayu berbasis kimia, chemical modification ya, chemical modified wood, kayu yang termodifikasi secara kimia, baik selulosa, episelulosa atau ligninnya, maka toughness atau keuletan kayu, jadi kayu itu punya sifat dia liat ya, lihat. Kalau kita patahin kayu ya, kayu itu gitu ya, dia ada, walaupun dia udah bengkok, dia masih seperti ada ini, masih ada gaya menahan gitu ya. Berbeda dengan kita memecah keramik. Kalau keramik kan langsung patah, dan ketika dia udah retak udah jadi ini kan retak. Tapi kalau kayu krek gitu ya. Nah itu sifat toughness-nya atau keulatan kayu. Nah itu kaitannya dengan sifat mekanis kayu, tentunya berkaitan dengan sifat kimia yang ada di susunan kimia yang ada di dalamnya. Yang tadinya selulosanya tersusun secara secara beraturan, ketika dia diberi treatment kimia maka selulosa itu akan berubah formasinya. Ada yang strukturnya berubah dengan adanya ikatan kovalen, ada yang tadinya ikatan hidrogennya sudah tersusun rapat-rapat. Nah karena ada impregnasi kimia dia berubah formasinya, sehingga dia lebih jauh, sehingga membuatnya si kayu itu lebih rentan terhadap gaya tekan kayak gitu ya, sehingga dia lebih mudah patah. Nah itu kalau dia termodifikasinya sangat besar. Jadi memang ada tingkat modifikasinya. Kan kalau tingkat modifikasi biasanya itu kaitannya WPG, yaitu persen gain. Semakin besar WPG maka tingkat modifikasi semakin besar biasanya kayak gitu. Namun efeknya itu sifat mekanis biasa turun ya. Tetapi sifat yang naik apa? Tarif eleksi naik, dimensional stability naik, decay resistant naik, insect resistant naik. Tetapi mechanical properties yang turun. Karena konsumen tergantung perspektif konsumen. Konsumen inginnya kayu itu digunakan untuk apa? Apakah struktural atau hanya untuk dekoratif ya, hanya untuk penyekat ruang, atau hanya untuk dinding, atau hanya untuk lantai. Nah itu kita perlu tahu ya, kira-kira mereka mau menggunakan kayu itu untuk apa. Kalau untuk struktural maka kayu yang termodifikasi kurang cocok kalau kita gunakan untuk struktural, karena dia akan menerima beban secara terus menerus ya, bertahun-tahun, puluhan tahun dia harus menerima beban ya. Yang lama kelamaan kalau kayu termodifikasi itu bisa menyebabkan keretakan yang ketika dia udah retak dia bisa langsung patah ya. Berbeda dengan kayu yang tanpa modifikasi, dia agak ya mungkin gini dulu gitu ya, jadi nggak langsung ya. Jadi fragile kayu yang termodifikasi sangat besar akan menyebabkan sifat toughness-nya turun drastis, sehingga menyebabkan nilai MOL-nya itu kecil. Jadi nilai MOL itu bisa turun dengan konsentrasi yang rendah, bisa turun 25%. Misalnya 10% yang di-impreg atau 20% yang di-impreg, maka si MOA-nya bisa turun 25% atau bahkan lebih lagi 75%. Semakin besar tingkat modifikasi maka MOA-nya akan semakin besar. Kemudian compatibility with other source. Nah, ini compatibility itu maksudnya apa?
Terkadang ketika kita membuat produk, ya, kita misalnya contohnya membuat produk plastik komposit. Plastik komposit itu menggabung antara kayu dengan plastik. Nah, kayu dengan plastik, kayu bersifat hidrofil, suka air. Plastik bersifat hidrofobik, dia tidak suka air. Kita gabungkan, kira-kira nyatu nggak? Tidak. Ya. Jadi butuh ibaratnya bridging agent, ya, zat yang menyatukan mereka. Apa yang biasa digunakan untuk plastik komposit? Itu biasanya ada yang ada coupling agent namanya. Ada beberapa senyawa yang berada ke coupling agent. Di antaranya adalah malie anhidrida, ya, malie anhidrida. Tahu malik anhidrid strukturnya kayak gimana? Malik anhidrid ada ikatan saat gandanya nggak? Malik anhidrid. Kalau kita kena malik berarti ada ikatan ganda. Nah, ya. Jadi ini karbon, tangannya ada berapa karbon? 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Karbon sini 4 juga. 1, 2, 3, 4. Karbon sini 4, 1, 2, 3, 4. Oksigen 2, 1. Oksigen 2, 1. Hidrogen 1. Stabil nggak dia? Stabil. Tetapi ketika dia dipicu ya, oleh asam misalnya atau basa ya, misalnya aku panaskan ya, atau kena zat oksigen misalnya yang kalau asam alkohol misalnya LOH, nah, dia akan reaktif ya, karena sifatnya asam, makanya anhidrida asam malat. Asam malat. Kenapa asam? Sifat asam itu kalau dia ditambah air jadi plus. Misalnya apa sih ini? Misal ya, sebagai contoh HCl lah ya, HCl. Jadi kalau H3O+ ini yang bersifat menunjukkan pH, pH-nya rendah di bawah 7 ya. Jadi kita bisa kalau asam anhidrida juga sama, dia bisa kalau kita buat jadinya jadi dia H3O+ juga ya. Terus jadi terbuka ya. Jadi nah, gitu. Di sini masih ada H, masih asam lagi nih. Jadi di sini tambah lagi H2O. Menjadi semuanya komplit terionisasi. Ion, dua ion malik anhidrida malik acid, jadi malik acid ya.
Jadi dia anion dari malik asid. Ya. Kenapa malik anhidrid sering digunakan sebagai coupling agent? Karena dia memiliki satu, dia ini sifat yang ikatan ganda duanya ini yang bisa mengikat plastik. Ya. Nah, ini yang kelebihannya. Kemudian apa yang bisa mengikat kayunya? Ya ini si zat yang mengikat kayu ini yang mengikat kayu ini yang mengikat plastik gitu ya. Jadi dia punya gugus bipolar lah, bukan bipolar, gugus yang bisa mengikat hidrofil, bisa mengikat hidrofob ya. Salah satunya itu malik anhidrid. Selain itu ada banyak senyawa lain yang digunakan untuk coupling agent ya. Dan malik anhidrid juga bisa digunakan untuk modifikasi kayu sebagai pengganti asam anhidrida asam asetat. Ya, kalau kayu ditambah anhidrida malik anhidrid, jadi apa nih? Kayu OH plus MAH. Nah, jadi apa nih? Jadi kayu O nah, gitu ya. Nah, jadi wood. Nah, ya. Kalau asam asetat, acetylated wood. Kalau maleated wood, nah kalau kayu ditambah asam maleat jadi anhidrid asam maleat jadi maleated wood. Nah, ya. Ini sesuai dengan namanya. Kayu maleat. Kalau di Indonesia kan kayu maleat atau maleat. Sifatnya bagaimana nih kalau kayu maleat? Nah, ini akan cocok kalau kita tambahkan atau kita gunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan wood plastik. Kenapa? Karena udah ada senyawa ini, di gugusnya udah ada senyawa ini nih. Ya. Selain itu senyawa ini pun dia mengikat kayu yang lain. Ya. Jadi ketika kita membuat wood plastik komposit, maka ada baiknya partikel kayu digunakan dimodifikasi dulu dengan malik anhidrid. Yang selanjutnya boleh tanpa menggunakan coupling agent, kita bisa langsung menyatukan plastik dengan kayu. Ya. Bapak, mengikat kayunya itu di struktur selulosanya atau full seluruh Selulosa kayu? ada, kemudian di hemiselulosa, kemudian kalau di lignin, bentar, kalau di lignin apakah dia bisa membentuk ikatan enggak? Oh bisa. Nah, jadi di lignin pun dia bisa membentuk ikatan. Jadi komponen kayu hemiselulosa, lignin, hemiselulosa, dan sebagian juga ekstraktif ini ada kemungkinan bisa mengikat. Nah, ya dengan senyawa maleat. Makanya pada saat di disertasi saya menggunakan malik anhidrida untuk memodifikasi. Namun sebelumnya malik anhidridnya itu dibuat ester dulu dengan gliserol, lalu kita impregnasi ke dalam kayu. Ya. Nah, ini yang menjadi problem saat ini ya. Ketika kita mulai mencoba komersialisasi gitu ya. Kalau trial upscaling oke bisa sebenarnya.
Tapi ketika kita mulai melakukan komersialisasi, kendalanya apa? Yang pertama adalah cost of the chemicals. Ya, kadang kita untuk menghasilkan produk yang memiliki karakteristik yang unggul perlu konsentrasi kimia yang agak tinggi, ya. Dan tentunya ketika kita bermain dengan kimia, ya, baik itu yang fuel based chemical atau natural based chemical atau biosource, dan kadang kita perlu mengeluarkan dana lebih, ya, untuk membeli chemical tersebut. Cost of the chemical ini salah satunya menjadi kendala, ya. Kemudian emission of the chemicals. Nah, emission of the chemicals ada tertentu, ya, senyawa kimia yang tertentu yang yang bisa menghasilkan emisi, ya. Terutama misalnya sebagai contoh saja, chemical apa yang dia bisa menghasilkan emisi. Nah, ini beberapa senyawa kimia dapat menghasilkan emisi. Di antaranya adalah sebagai contoh saja, ini furfuryl alkohol. Furfuryl alkohol kalau kita cium, ya, aromanya itu toksik. Secara ininya secara sifatnya dia toksik. Tapi ketika kita gunakan dia untuk modifikasi kayu, maka si furfuryl alkohol yang tadinya toksik dia berpolimerasi satu dengan yang lain membentuk senyawaan polimer atau yang dikenal dengan polyfurfuryl alkohol yang sifat toksisitasnya berkurang, ya. Karena sifat toksisitas, apakah fully intoksik atau semua polimer tersebut menjadi tidak toksik? Ada sih sebenarnya. Toksisitas masih ada, tapi rendah dibandingkan senyawaan monomernya furfuryl alkohol. Jadi furfuryl alkohol kan sudah seperti apa? Masih ingat kan? Furan. Nah, ini furfuryl alkohol. Keren ya senyawa furfuryl. Jadi yang menciptakan furfuryl alkohol ini nggak tahu ya, apakah dia dapat Nobel atau tidak, ya. Terkadang kita menciptakan sesuatu, ya, kalau senyawa tersebut sangat besar kegunaannya, mungkin dia bisa dapat Nobel, ya. Di sejauh ini mungkin furfuryl alkohol nggak terlalu digunakan, ya. Dan di dalam modifikasi kayu, furfuryl alkohol digunakan untuk membuat kayu menjadi termodifikasi atau furfuryl. Nah, ini si furfuryl alkohol dia toksik. Nah, gambarnya tengkorak lah. Nah, tengkoraknya, nah, gitulah, ya. Baik sekali gambarnya. Nah, pokoknya toksik gitu. Nah, kalau dia dipolimerasi, panaskan suhu 103 minimal 100 boleh, ya, sekitar 100. Di katalis, biasanya katalisnya asam. Kenapa dia katalis asam? Fungsi katalis untuk apa? Mempercepat reaksi. Mempercepat reaksi. Kalau memperlambat, inhibitor, ya. Kalau katalis biasanya dia mempercepat reaksi. Bagaimana mekanismenya? Nah, di sini ada OH, ya. Saya tulis dulu. Hidrogen, ini oksigen, elektron, ya. Nah, dua elektron bebas ini, ya, suka terhadap ion positif, ya. Jadi elektron pasti pasangannya yang positif. Elektron aja pasangannya yang positif. Nah, sekarang orang laki-laki suka sama laki-laki, normal atau tidak? Tidak. Ini aja molekul, ya, molekul saja dia pasti ada masa elektron suka dengan elektron, nggak mungkin. Ya, pasti dia ada pasangannya. Nah, elektron dan elektron pasti akan suka dengan yang elektron positif, ya, elektron positif, yang positron lah, ya. Ini
maka dia akan senang menarik yang hapus, yang positif. Nah, ketika dia hapus ini jadi seperti ini nih, oksigen tambah lagi, ya. Si oksigen itu jadi bersifat positif. Nih, kalau dia udah narik hidrogen di sini, ya, hidrogen dari mana ini? Dari asam, ya, dari katalis. Katalisnya apa? Asam, misalnya N4Cl misalnya, ya. N4Cl. Jadi kalau kita N4Cl atau bisa juga ini asam sitrat, citric acid sebenarnya, ya, atau HCl aja lah, mudah-mudahan lah HCl juga bisa mengkatalisis ini. Jadi ini dia akan menghasilkan kalau ditambah air, ya, H3O plus Cl nih, H3O plus atau H plus loh, ya, sebenarnya H plus H2O, ya, ini H3O plus. Nah, ini H plusnya ini, ya, kemudian dia ditarik oleh elektron yang ada di sini sehingga menjadi seperti ini. Ini fase transisinya, transisi. Nah, artinya masih belum jadi produk nih. Kemudian karena dia oksigen itu secara alami dia sebenarnya unsur yang elektronegatif. Gak mungkin oksigen dia positif, tapi karena dia menyerang H plus, ngambil H plus, jadi dia cenderung seperti positif. Karena dia positif, jadi kondisinya tidak stabil, sehingga dia harus kembali ke bentuk stabil menjadi H2O, jadi O ini gitu, ya. Nah, ini elektron 2 ini, ya, elektron 2 ini ada karbonnya, ya, ini karbon, ya, ini ada karbon H2 di sini, H2, ya. Nah, elektron di sini pindah ke oksigen, jadilah ini oksigen yang stabil, jadi air, ya, yang stabil. Nah, apa yang tidak stabil? Menghasilkan ini senyawa O. Jadi karbon H2 plus. Nah, ini yang menjadi cikal bakal terjadinya polimerisasi. Nah, ini kation, ya, kation dari furfuryl alkohol. Nah, ini yang menjadi awal dia mulai polimerasi, karena dia bersifat positif, ya. Dari oksigen, dari bentuk seperti itu. Oke, ini ya, saya tulis ini aja lah supaya gampang, ya. Nah, di sini kan jadi positif, negatif, ya, positif, ya, ya, positif. Nah, positif. Karena dia kehilangan elektron. Kenapa hilang elektron? Karena dia ditarik elektronnya ke oksigen. Oksigen kok bisa narik elektron? Karena sifatnya elektronegatif. Di unsur golongan 6, ya, golongan 6 dia narik. Nah, ini kalau dia digabung dengan furfuryl alkohol lagi, nah,
ini ikatan ganda apa? Ganda dulu, ganda dulu. Ini ganda dulu. Ya. Nah, kalau dia di ikatan ganda dua, artinya dia ada elektron di sini. Elektron, ini elektron. Ya. Kalau elektron suka dengan yang elektron atau yang elektron apa? Yang positif, positron. Yang positron, yang suka yang positif elektron. Jadi sebenarnya di elektron nih, kalau kita lihat di sini elektron, ya. Elektron pi namanya. Jadi kalau kita lihat ini tuh yang satu ini sigma, yang satu itu pi, yang itu sigma, yang satu pi. Ya, pi itu dia tersingkap keluar, jadi elektronnya mudah untuk diserang, mudah rentan untuk putus. Ya, nah akibatnya apa? Ketika dia menemukan unsur yang bersifat positif, maka dia akan menarik unsur tersebut. Dia akan memputus, sehingga dia membentuk ini, menarik ke sini, sehingga menjadi apa dia? Menjadi menyatu satu dengan yang lain. Makanya dia ini mekanisme reaksi terjadi. Jadi apa kalau dia kita namanya ini jadi bimer dulu nih, bimer yang dekat, kemudian ini positif ya, positif ini hidrogen, kemudian ini jadi positif, ini tetap kalau dia unsur positif, nah jadi dia akan kembali lagi dia dengan pasar terus ya, jadi gini lah ya, jadi ininya dia nah gitu. Terus lagi dengan adanya asam lagi dia berubah lagi jadi ini ya, cuma jadi seperti ini. Ketemu lagi dengan ini, ketemu lagi dengan ini, jadi 3 terus sampai panjang ya. Itu secara sederhana seperti itu. Namun secara kompleksnya dia bisa membentuk ikatan dengan secara ke bawah juga ya. Jadi tidak hanya homogen homolog ya, tapi dia bisa bentuk ikatan ke bawahnya juga, terus menjadi apa? 3D, 3 dimensi ya. Itu awal mula terbentuknya polimer di furfura alkohol. Nah, untuk asetilasi dia tidak mengalami polimerasi kalau asetilasi itu. Jadi asetilasi dia akan membentuk ester saja. Jadi si kayu langsung berikatan dengan anhidrida asam asetat, kemudian melepas asam asetat dan menghasilkan kayu terasetilasi. Tapi kalau furfuryl alkohol ya, furfuryl alkohol dia memodifikasi kayu dengan cara ini ya, dengan membentuk jadi ini akan mengisi rongga-rongga kayu ya, kayu ya, termasuk di dinding sel. Ini dinding sel misalnya ya, dinding sel. Dia akan mengisi dinding sel. Karena apa? Karena furfuryl alkohol dia lebih kecil ukurannya dibandingkan dinding sel. Ya, masuk ke lumen sel, masuk ke dinding sel, ya. Kemudian terjadilah polimerasi di dalam. Ketika kita diberi pemanasan dan di suhu 103 misalnya dengan adanya katalis juga terus akan menghasilkan berpolimerasi. Nah, furfuryl alkohol apakah dia bisa bereaksi dengan selulos atau hemiselulose? Agak sukar untuk dijawab karena belum ada tandanya ya. Tandanya furfuryl alkohol bisa berpasangan langsung dengan selulosa ataupun hemiselulosa. Tetapi kalau dengan lignin sudah ada ya, sudah
bandingkan kayu yang belum termodifikasi dengan kayu yang sudah dimodifikasi. Dan juga kita pisahkan komponen-komponen kayunya yang telah dimodifikasi. Ada selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Dan ternyata kayu yang termodifikasi, selulosa tetap, hemiselulosa pun tetap, sementara ligninnya yang berubah. Jadi ada peak baru pada bagian ligninnya yang menandakan adanya reaksi sulfur alkohol dengan lignin. Jadi komponen apa yang menjadi yang termodifikasi? Komponen kayu apa yang termodifikasi pada saat proses sulfurasi? Itu adalah lignin. Ya, jawabannya adalah. Jadi kalau kita ini lignin ya. Ini senyawa monomer dari lignin ya, salah satunya adalah ini berhasil alkohol ya. Nah ini satu, kenapa ini berkonjugasi? Ini istilah berselang-seling ya, berkonjugasi. Karena pada kondisi seperti ini dia kondisinya stabil ya. Jadi dia bisa berpindah ke sini, bisa berpindah ke sini, ini bisa berpindah ke sini. Sehingga kalau saya ubah jadi ini, bisa ya pattern posisi. Maka kadang juga kita sering menulisnya menjadi ini ya, karena dia berputar-putar lagi. Elektron mana? Elektron V lagi di sini yang sifatnya mobile. Jadi elektron V itu mobile. Ini pun ini ada elektron di sini, bisa jadi ini adalah masuk ke dalam aromatik. Jadi menghasilkan aroma. Senyawa aromatik itu senyawa yang bisa menghasilkan aroma. Karena sifatnya yaitu karakteristiknya itu bisa oktet ya, stabil, pokoknya aromatik tuh. Ya, aromatik itu ada elektron P-nya yang sering bisa berputar. Nah ya, kita buat sebentar lagi. Ya, nah ini elektron di sini akan menjadi set. Nah, jadi apa dia jadinya? Jadilah lignofulvulated lignin. Fulvulated lignin. Ini nyatu dengan lignin.
dituliskan di dalam chapter buku ya, terkait dengan fluorasi. Jadi si fluor alkohol pertama-tama kalau kita beri asam ya asid, terus dipanaskan dan dia akan menjadi dimer. Kemudian selanjutnya kalau kita tambah lagi fluor alkohol maka dia akan menjadi polifluor alkohol yang di sini dituliskan N kali, artinya panjang sekali ya. Nah selanjutnya kalau dia di resen yang lignin maka dia akan terbentuk fluoridated lignin. Ya, ini salah satu penggalan dari biase lignin biase. Ya, lignin biase. Nah bagaimana kalau sirinil? Nah kalau sirinil di sini berarti ada OCH3. Ya Pak, karena ditulis H3C atau CH3O gitu ya bisa aja ya. Karena oksigen itu yang terikat ke karbonnya. Ya. Di sini benar, ini sudah benar karbon berdekat dengan oksigen. Tapi kalau kita tulisnya di sini CH3, kurang tepat sebenarnya. Yang tepatnya bagaimana? Bisa seperti H3C. Nah, kalau dia udah ada gugus metil metoksi di sini, ini gugus metoksi ya. Ini metoksi, ini hidroksil. Kalau dia sudah ada gugus ini, bagaimana? Apakah dia bisa berikatan di sini? Agak sulit untuk kalau dia seperti itu. Jadi kalau untuk senyawa lignin yang banyak mengandung sirinil alkohol, sirinil lignin, maka si fluor alkohol dia agak sulit untuk dia berikatan karena dia hanya bisa mengikat di sini di bagian orto ini para. Nah ini meta ya, ini meta para orto ya. Terhadap apa hidroksil grup di sini. Jadi kalau kita punya senyawaan fenol ya, fenol seperti ini kan fenol tuh ya. Nah ini fenol ya. Maka kalau fenol kita reaksikan, kita substitusi, kita reaksikan dengan misalnya fluor alkohol, maka fenol itu akan mengikat fluor alkohol di bagian sini dan di bagian sini serta sini. 3 doang. Kok kenapa nggak di sini? Itu sudah aturannya, ya. Sudah aturannya bahwa dia hanya reaktif di bagian sini, ini, dan di sini. Berbeda dengan senyawaan benzen yang telah diberi senyawa misalnya SO3 sulfonat. Nah, kalau sulfonat ini dia sifatnya mendeaktivasi. Nah, kalau hidroksil grup dia sifatnya aktivasi. Kalau sulfonat dia bisa sifatnya deaktivasi. Artinya mendeaktivasi si senyawaan aromatik. Jadi kalau kita serang oleh fluor alkohol dia agak sulit untuk menyerang lignin yang senyawa aromatik yang sudah mengandung gugus deaktivatif. Artinya dia lebih bersifat positif. Nah, kalau ini bersifat negatif. Ya. Kalau positif, nah ini positif dia akan suka, maka dia akan menyerang yang negatif. Maka dia akan suka yang seperti ini. Dan menyerangnya pun tertentu, ya. Makanya di sini hanya menyerang di bagian ini saja, tidak di bagian ini. Oke, ini sebagai salah satu bagian dari mekanisme reaksi fluoril
ya fulfurilasi dalam aplikasi fulfurilasi. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ini secara kimia, secara reaksinya dulu ya. Kalau dari karakteristiknya banyak. Di sini disebutkan ya karakteristiknya of fulfurinated wood ya. Multiple studies have shown that fulfurilation treatment improves wood's dimensional stability, meningkatkan stabilitas dimensi ya, in fluctuating humidity condition, terhadap fluktuasi humiditas di lingkungan. The process also reduce the equilibrium moisture content, menurunkan EMC-nya of wood to around half of untreated wood, setengah dari jadi bisa turun yang tadinya 10% jadi 5% ya, tergantung dari modifikasi, tingkat modifikasi. Dan makanya ketika kita impregnasi fulfuril alkohol ke dalam kayu, maka biasanya konsentrasi yang kita impregnasikan itu akan sama dengan WPG-nya. Misalnya kita mau impreg kayu pakai fulfuril alkohol 20%, maka kayu yang dihasilkan memiliki WPG kurang lebih 20%. Artinya si fulfuril alkohol itu dia mudah untuk berpenetrasi ke dalam. Berbeda dengan fulfuril alkohol yang sudah lama kita simpan di gudang dan sudah terbuka sebelumnya. Dia ketika kita beli fulfuril alkohol, sementara kita mau melakukan penelitian dalam waktu yang cukup lama di 3 bulan 4 bulan kemudian ya, maka fulfuril alkohol itu yang kita terima dari supplier itu sebaiknya tidak dibuka, karena ketika kita sudah membukanya maka ada udara yang masuk. Ketika dia udah ada udara masuk, maka akan terjadi ada polimerasi secara perlahan, sehingga membuatnya dia menjadi besar molekulnya, yang tadinya monomer jadi dimer, bisa juga jadi trimer, tetramer, pentamer, hexamer, heptamer, oktomer, sampai dia jadi oligomer. Nah ketika dia jadi misalnya tetramer itu udah sulit dia masuk ke dalam dinding sel, sehingga akan sulit untuk dia berpenetrasi ke dalam kayu. Ya, akibatnya apa? Akibatnya konsentrasi yang kita pakai misalnya 20% yang diimpregnasi, maka WPG-nya menjadi kurang dari 20%, karena fulfuril alkoholnya tidak terikat, tidak bisa masuk dan tidak berpenetrasi dalam, ya hanya terbatas, mungkin hanya celah-celah saja, atau mungkin hanya maksimal hanya lumen saja dia bisa masuknya, sehingga tidak maksimal, tidak bisa masuk ke dalam dinding sel karena ukurannya lebih besar dari seharusnya. Fulfurilation protects wood from fungal degradation, ya, as demonstrated across various wood and fungal species. Jadi fulfurilasi juga dia bisa meningkatkan sifat durabilitasnya terhadap jamur, ya, fungal degradation, baik jamur putih maupun jamur coklat, ya, white rot atau brown rot. Bagaimana mekanismenya? Si kayu itu jadi ditahan terhadap serangan jamur, karena salah satunya adalah kadar airnya, moisture content-nya diturun. Si kayu kalau kering maka dia tidak akan diserang oleh jamur. Jamur butuh kelembaban untuk bisa hidup, minimal 20% kadar air. Kalau dia kurang dari 20%, misalnya kadar air kayu yang termodifikasi hanya 5%, dia nggak suka. Saya pengennya yang banyak, yang kadar airnya seperti kita. Kita kalau hidup di gurun nggak ada air, bisa hidup itu tidak tergantung, ya. Kalau kita udah minum dulu banyak gitu, bisa tahan lebih lama. Tapi kalau jamur itu ya pasti butuh air, ya. Kalau kita sih masih bisa lah bagaimana cara mencari air, ya. Kalau jamur ya itu dia seperti itu, dia tidak bisa mencari jalan lain bagaimana untuk
mencari air, ya, sehingga si jamur dia tidak bisa hidup, akhirnya tidak bisa menyerang air, ya. Selain itu, selain kadar air, bisa juga si kayu itu yang tadinya dia substrat yang enak bisa dimakan oleh jamur, karena substratnya sudah berubah secara kimia, maka terjadi perubahan substrat yang tidak bisa klop dengan enzimnya, ya, enzim yang dihasilkan oleh jamur, karena jamur itu bisa makan karena adanya enzim yang bisa mencerna, yang bisa merubah si kayu jadi yang senyawa seluloid menjadi zat yang bisa didegradasi karena ada enzim. Sama juga ada lignin, ya, kalau lignin ini sudah termodifikasi, maka si enzim tidak bisa menyerang, tidak bisa memakan atau tidak bisa mendegradasi karena ligninnya sudah berubah. Kecuali si jamur melakukan penelitian dengan teman-temannya, bagaimana nih si kayu ini udah termodifikasi beralkohol. Nah, bisa saja dia menjadi hutan yang bisa kemudian mendegradasi kayu yang terprovokasi, tapi itu pasti butuh waktu buat mereka untuk melakukan degradasi secara biokimia. In the context of termite resistance, numerous studies have highlighted the effectiveness of furfurylated wood in withstanding this stress. Jadi terhadap raya pun dia bisa tahan, ya, karena terutama karena dia sudah berubah ini struktur kimia, ya, sehingga tidak seperti kayu seperti biasa, tetapi dia menjadi senyawaan lain selain kayu, jadi tidak bisa yang sulit untuk didegradasi oleh kayu. The crucial factor potential leaching of the wood sample due to the termite feeding trials. Nah, ini kelemahan. Ini tentunya selain ada kelebihan, ada kelemahannya dari furfuryl alkohol. Di antaranya adalah dia kalau digunakan untuk interior, ya, dia senyawa kayu yang terfurfurilasi itu dia cenderung terkadang menghasilkan aroma. Aroma dari apa? Aroma dari furfuryl alkoholnya. Jadi ketika kita melakukan polimerasi menggunakan furfuryl alkohol, ada sebagian furfuryl alkohol yang tidak berpolimerasi total. Jadi tidak semuanya berpolimerasi. Ada yang masih monomer, dimer, yang tentunya volatilitasnya cukup tinggi. Jadi VOC-nya tinggi, volatile organic matter-nya cukup tinggi. Jadi itu ya VOC yang atau volatile organic matter yang bisa terhirup oleh manusia, ya masih bisa terdetek oleh kita. Jadi saya waktu S2, ya, dulu Mas Prabu, ya, melakukan penelitian furfuryl alkohol, dan salah satu produknya, ya, beberapa produknya disimpan di kantor kita barengan, ya. Nah, Prabu simpan sampelnya di rak dekat, pokoknya di ruangan. Ketika keesokan harinya itu kan ruangan itu ditutup, ya. Keesokan harinya kita buka, ruangan itu bau furfuryl alkohol. Bau kenapa kok furfuryl alkohol? Sementara kita sudah melakukan polimerasi dalam tersebut. Ternyata kemungkinan besar bahwa furfuryl alkohol yang kita polimerasi tidak semuanya terpolimerasi dengan sempurna. Yang ada beberapa furfuryl alkohol yang tersisa yang tidak bereaksi. Nah, hal itu yang menyebabkan terjadinya polusi, ya, jadi mencemari udara lingkungan akibat adanya VOC ini, volatile organic matter. Jadi furfuryl alkohol ada salah satu volatile organic matter yang bisa kita detek oleh kita, ya. Walaupun dia titik didihnya tinggi, furfuryl alkohol itu di 180-an, tetapi ketika kita biarkan di ruangan, maka lama-kelamaan dia akan menguap, ya, sifatnya dia akan menguap, apalagi di susu 103, ya, apalagi mungkin di 60 pun dia akan menguap, ya. Sehingga ketika kita melakukan modifikasi berbasis furfuryl alkohol ini,
hendaknya kayu yang dimodifikasi itu ditutup rapat-rapat, tapi tetap diberi lubang karena proses fosforilasi juga dia menghasilkan air, ya, dia menghasilkan air, terutama ketika fosfor alkohol itu dia diencerkan, ya. Ternyata kita terkadang yang melakukan impregnasi diberi pelarut air, ya. Kecuali tidak diberi pelarut air, dia bisa boleh, oke, dia bisa langsung ditutup rapat juga nggak masalah. Tapi kalau dia ditutup rapat, tetapi dia yang diimpregnasi itu ada pelarut air, maka air itu akan sulit untuk bisa menguap, sehingga bisa jadi steam di dalam, ya, steam ya, jadi steam wood, ya, phosphorylated and steam wood jadinya. Kalau dia tertutup rapat, ya, makanya kita beri udara supaya ada air, penguapan air, ya, dari alkohol dia terkoordinasi dengan air. Nah, ini sekilas terkait fungsi alkohol, ya. Nah, di sini fungsi alkohol ditambah tanin. Jadi penelitian selanjutnya itu si fungsi alkohol, karena sebagian fungsi alkohol ada yang tidak berpolimasi yang bisa menghasilkan emisi, ya, emisi fungsi alkohol atau volatile organic matter. Maka bagaimana caranya supaya si fungsi alkohol tersebut yang kita impregnasi itu bisa bereaksi secara total, ya, selain dengan fungsi alkohol masing-masingnya bisa bereaksi dengan teman-temannya di polifosfat alkohol. Nah, yang tidak bereaksi kemudian kita coba menggunakan tanin untuk membuatnya dia untuk bisa bereaksi. Karena kalau kita mengharapkan fungsi alkohol itu bisa bereaksi dengan kayu, maka perlu ada tambahan zat yang membuatnya dia lebih suka dulu si fungsi alkohol, bagaimana dia supaya yang bebas itu bisa bereaksi, tetap bereaksi, sehingga tidak menghasilkan aroma atau emisi. Nah, pada waktu 2004 kemarin, ya, sebelum 2022, ya, jadi saya menambahkan tanin ke dalam sistem fosforilasi. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan sifat ketahanan terhadap pencucian, ya, tujuannya itu sebenarnya. Dan juga supaya tidak beraroma. Kayu yang sudah terfosforilasi itu aromanya bisa diturunkan, ya, dengan adanya tanin. Karena tanin itu dia lebih sensitif dibandingkan kayu. Kalau kita reaksikan dengan fosforit, nah, sehingga di sini saya gambarkan ini tanin dan juga ini alkohol, kemudian dibentuklah reaksi, tempatnya adalah tanin fosforilated tanin, tanin yang terfosforilasi. Nah, jadi fosforilated tanin. Dari sisi industri, the first commercial fosforilation plant was Keboni. Nah, Keboni AS ini adalah salah satu perusahaan yang membuat paten terhadap fosforil alkohol, ya, fosforilasi, modifikasi fosforil alkohol, established in Norway, ya, tahun 2009 dengan kapasitas 20.000 meter kubik per tahun. Jadi sudah dikomersialisasi. Fosforilasi itu sendiri di awal mulanya ditemukan di tahun 60, tetapi tidak diaplikasikan terhadap kayu, ya. Jadi dia mulai beroperasinya, ya, pada tahap komersialisasinya di tahun 2009. Jadi belum lama sebenarnya, masih belum lama. Lebih lama asetat di dasar asetat, asetilasi. Ya. Another plant is now in
Antwerp, Belgium. Ada dua ya di Belgium dan di Norway. Foreco Dalsien in the Netherlands also produce noble wood. Nah, from radiata pine using pre-polymerized FRC. Jadi FRC-nya sudah di pre-polymerasi dulu. Nah ini bagaimana caranya? Jadi dia lebih kental tadi ya, si alkoholnya sudah di pre-polymerasi. Kemudian Visual Wood for softwood modification also created. Ini nama dagang ya. Ada Noble Wood, Kebuni, Visual Wood. Ya. Kebuni offers Kebuni 30 dan Kebuni 100. Jadi Kebuni 30 dia WPG-nya kisaran 10 sampai 50%. Sementara Kebuni 100 70 sampai 100%. Jadi benar-benar tidak mengandung larut air di sini. Jadi benar-benar 100% fluid alkohol yang diaplikasikan, ditambah katalis bersih. Option for hardening, jadi untuk penggunaan hardening. However, this cutting edge technology currently serves a niche market due to its premium pricing. Nah, jadi ini kendalanya, pricing ya, harganya mahal, lebih mahal daripada tidak sama setat atau asetik tersebut, karena memang fluid alkohol masih produksinya masih terbatas ya, masih mahal bahan bakunya fluid alkohol, sehingga masih bisa menjangkau pasar yang niche, yang sempit, pasar yang tertentu, pasar khusus. For competitive use, effort have been made to minimize the cost of formulation such as using humin. Nah ini senyawaan seperti asam humat ya, humins derived from a biorefining plant biomass as alternative to FR, sebagai alternatif dari fosfor. Bagaimana struktur dari humin? Kita lihat humin itu seperti apa. Humin structure. Nah, seperti itu ya, humin structure. Jadi humin itu dia kayak seperti tanin ya, tapi bentuk kita lihat strukturnya dia seperti fosfor alkohol juga. Ya, ini kalau kita lihat di sini ada ini fosfor alkohol juga nih, humin. Ya. Jadi senyawaan yang biobased ya, dan bisa terjangkau harganya ini humin ya. Jadi di sini sebutkan humin derived from biorefining plant biomass as alternative to FA, have alcohol which requires less demanding curing condition. Jadi kondisi curingnya tidak membutuhkan suhu tinggi. Nah, humin ini karena dia sudah konsentrasi, sudah mungkin bentuk polimer ya, bentuk molekulnya lebih besar dibandingkan fluid alkohol, maka dia tidak butuh suhu terlalu tinggi. Seperti 100 derajat Celcius itu kan cukup tinggi itu untuk industri. Mungkin hanya 60% dia udah 60 derajat Celcius dia sudah bisa berpolimerasi kalau kita menggunakan humin. And employing the gas phase sulfurization method to effectively polymerize FN. Jadi bisa gas phase sulfurization juga bisa ya, sulfurizasi berbasis gas. Pernah dilakukan oleh salah satu peneliti yang mana sulfurizasinya dilakukan dengan cara gas. Kita belum pernah melakukan hal tersebut. Additionally, the use of specific substance using during sulfurization process result in a less brittle product of sulfurated wood masonry, representing another improvement that can be applied to this existing sulfurization technology. Jadi additional substance, ya, specific substance dari sulfurizasi itu bisa ditambahkan untuk menurunkan brittleness ya. Jadi memang kalau kayu dimodifikasi dia bisa menyebabkan kayu juga bisa brittle ya. Bu Mela sudah pernah
merasakannya ya. Kalau kayu yang tertentu residu di konsentrasi tinggi, maka si kayu itu bersifat lebih brittle, lebih rapuh ya. Nah itu sebenarnya bisa dikurangi dengan penambahan zat-zat lain yang bisa dilihat di publikasi ini, di referensinya ini ya. Likely adding tannin to F solution could be a promising option for enhancing the leaching resistance. Nah ini yang dilakukan kita di sini. Saya sudah pernah lakukan ini untuk menurunkan sifat leachingnya. This addition of tannin can also improve the reactivity of the less acid organic acid ya. Expand the stability of F solution. Jadi penambahan tannin pun itu bisa meningkatkan reaktivitas dari reaksi fosforilasi dengan menggunakan asam yang cukup soft ininya pH-nya, artinya pH-nya tidak terlalu asam ya, sehingga proses fosforilasi masih bisa terjadi. Karena kalau misalnya kurang asam, asalnya asamnya kurang kuat, maka fosforilasi itu bisa tidak terjadi ya, bisa tidak terjadi, sehingga perlu asam yang kuat. Tetapi asam salah satu cara bagaimana kita tetap menggunakan menggunakan proses fosforilasi tapi tidak menggunakan asam yang terlalu kuat, maka kita bisa tambahkan tannin ke dalamnya untuk memicu reaksi tetap berjalan dengan konsentrasi dengan pH yang tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu rendah, sehingga degradasi kayu jadi berkurang. Jadi penambahan tannin itu digunakan untuk menurunkan menurunkan atau menjaga kerusakan mekanis akibat modifikasi supaya si kayu itu tidak terlalu berubah sifat mekanis ya. Karena kayu itu rentan sekali dengan asam. Ketika dia asam kita impress, maka kayu akan terjadi deformasi, jadi formasi, terutama dalam hal ikatan hidrogen. Jadi sifat mekanis kayu yang kuat itu karena ikatan hidrogen sebenarnya ya, salah satunya selain ikatan kovalen di dalam molekul dan antar molekul, tapi ikatan hidrogen itu sangat berpengaruh nyata ya. Karena banyak hidroksil group ya, bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa lebih memperhatikan terkait modifikasi kayu berbasis ataupun dengan cara minggu depan. Satu kali lagi kita akan bahas polyesterifikasi yang saat ini menjadi sorotan atau menjadi booming ya, saat ini sudah booming proses polyesterifikasi karena dia lebih ramah lingkungan, emisinya rendah, kemudian aman terhadap human ya, terhadap lingkungan juga ya, dan memiliki chemical cost yang rendah ya, sehingga sangat cocok apabila diaplikasikan di industri ya. Jadi untuk kali ini kita cukupkan saja ya. Kira-kira ada pertanyaan? Yang untuk praktikum gimana Pak? Praktikum sudah kumpul ininya? Oh sudah? Sudah dicari artikel yang substitusinya, penggantian belum semua. Oh belum semua. Dan nanti satu dulu aja ya. Jadi setelah selesai nanti dikumpulkan ke saya, nanti sudah saya susun ininya itu pembahasannya. Untuk sementara itu ya. Jadi kalaupun misalnya praktikumnya sudah selesai waktunya,
ya kalau teman-teman tetap ingin publikasi, kita harus usahakan publikasi itu bisa terrealisasi. Amin. Ya. Oke, clear? Berarti minggu ini untuk pertemuan praktikum ada nggak? Masing-masing saja ya, kalau gitu ya. Jadi bebas praktikum, tidak ditentukan waktunya. Jadi ya karena saat ini kan untuk melakukan praktikum secara fisik agak susah ya, karena alatnya sedang diperbaiki yang dilakukan, dan aku perlu ada yang ganti sih, tapi bisa diusahakan supaya lebih efektif. Mungkin untuk saat ini kita coba review paper aja dulu ya. Ada yang ingin didiskusikan atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kita lakukan kembali berdoa di sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi tinggal satu lagi. Yang tahunan boleh langsung ke dekanat. Kalau ada waktu ya, kalau bisa sih. Sama siapa? Oh iya, biar bimbingan. Iya. Ke Palu. Datang